Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul makhluqat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sayyidus sadat amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan karunia oleh Allah. Kita bisa salat subuh berjamaah di masjid. Kita bisa duduk i'tikaf menunggu waktu syuruk. Ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari ini Allah berikan keberkahan dalam hidup, Allah panjangkan usia dalam ketaatan, dan insyaallah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini 3 Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita doa-doakan, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Sya'ban itu banyak sekali yang beliau lakukan. Di antaranya adalah beliau itu kalau masuk bulan Sya'ban itu puasanya beliau tingkatkan, puasa sunnah. Makanya dikatakan Sayyidina Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka aktsarus siyam min syahri Sya'ban." Rasulullah, aku enggak pernah melihatmu puasa lebih banyak melebihi dari bulan Sya'ban. Bahkan ka'annahu siyamu kullu. Bahkan Rasulullah itu kalau masuk bulan Sya'ban seolah-olah 1 bulan itu beliau puasa. 1 bulan Sya'ban itu puasa. Maka beliau ketika ditanya, "Kenapa engkau begitu ya Rasul?" Maka beliau jawabnya simple. Apa kata Rasulullah? Bulan Sya'ban itu yughfalu fihin nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang manusia sering lalai. Kenapa? Karena dia berada di antara Rajab dan Ramadan. Kalau bulan Rajab, orang tuh ibadah kuat. Kenapa? Karena pahala dilipat gandakan. Bulan Rajab kalau melakukan pahala, pahala dilipat gandakan. Dia merupakan bulan haram. Dia merupakan bulan yang sangat mulia gitu. Kalau Ramadan jelas pahala dilipat gandakan, berlipat-lipat kali lipat juga. Jadi orang kalau bulan Ramadan, kalau bulan Rajab itu kuat ibadah. Kalau bulan Sya'ban itu kendor. Maka Rasulullah mengatakan dia bulan yang manusia lalai di dalamnya. Maka aku enggak mau begitu. Dan kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu turfa'u fihi a'mal. Bulan yang dimana amalan manusia diangkat ke langit. Jadi amalan manusia itu ada yang disebut dengan amalan harian, diangkat pagi sore. Ada amalan manusia itu diangkat amalan mingguan, setiap Kamis. Hari Kamis itu amalan manusia diangkat ke langit. Ada amalan yang diangkatnya tahunan, itu di bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah katakan, "Wa ana uridu," dan aku ingin ketika amalanku nanti diangkat, "wa ana shaim," saya sedang berpuasa. Makanya kata para ulama, amalan manusia itu diangkat ketika
nisfu Sya'ban. Jadi kalau masuk bulan Sya'ban, perbanyak puasa. Puasa sunnah. Yang kedua, karena ini kita masuk bulan Sya'ban, sebelum kita masuk ke sini, perbanyak istighfar. Nah, perbanyak taubat, karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah SAW, itu Allah mengampuni seluruh hambanya pada bulan Sya'ban ini. Innallaha yattali'u, sesungguhnya Allah turun pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru lidzunuba jami'a, maka ia mengampuni seluruh dosa hambanya. Dalam hadis yang lain, fayughfaru li'ibadihi, Allah mengampuni seluruh hambanya, illa, kecuali dua orang, musyrik wa musyahid, orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi bulan Sya'ban ini perbanyak istighfar, karena Allah mengampuni seluruh hambanya. Perbanyak puasa, perbanyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak silaturahmi, saling bermaaf-maafan. Kenapa? Karena Allah yang tidak beliau ampuni cuma dua, musyrik, musyahid, yang bermusuhan. Jadi kalau kita ada musuh-musuhan, bulan Sya'ban ini kesempatan untuk diselesaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Makanya kalau masuk bulan Sya'ban, biasanya orang banyak ngadain acara. Full, Pak. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, itu full. Setiap minggu itu selalu ada acara ruahan lah, pertemuan alumni lah, inilah, itulah. Tapi poinnya sebetulnya sama saja. Apa poinnya? Ngumpul. Kalau udah ngumpul, salaman, maaf-maafan. Ya karena kadang-kadang kita kan nggak mungkin mengunjungi seluruh tetangga-tetangga kita. Saya nggak mungkin ngunjungin satu persatu dari rumah ke rumah, itu nggak mungkin. Nah, maka biasanya kita ngumpul, ngadain acara ruahan kayak namanya, tarhib Ramadan kayak namanya, tapi poinnya ngumpul. Dan insya Allah nanti kita juga ada di masjid ini. Kalau rencananya itu sekitar tanggal minggu ke berapa Pak En? Minggu ketiga ya. Insya Allah nanti kita sedang koordinasi dengan ibu-ibu majelis taklim. Beliau mintanya itu sekitar tanggal 16. Nanti kita adain di masjid kita tarhib Ramadan sekalian silaturahmi ngumpul warga. Nah, karena tanggal 23-nya kita insya Allah kerja bakti di masjid. Nah, jadi apa amalan di bulan Sya'ban ini? Perbanyak puasa sunnah, perbanyak istighfar, perbanyak ngumpul silaturahmi, maaf-maafan. Yang keempat, tentu perbanyak sholawat. Karena bulan Sya'ban itu dikatakan oleh Rasulullah syahri, bulanku. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Nah, kan begitu kata Nabi. Kenapa disebut bulan Nabi? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun di bulan Sya'ban ini. Ya, jadi Allah berselawat kepada Nabi itu turunnya di bulan Sya'ban ini. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat Nabi. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita ya kalaupun nggak bisa banyak, ya kalaupun nggak bisa setiap hari puasa, paling tidak usahakan Senin, Kamis sama Yaumul Bid. Kalau nggak bisa juga ya Senin, Kamis. Kalau nggak bisa juga ya minimal Senin aja gitu, bisa 4 kali atau berapa kali. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak ngumpul, perbanyak salawat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita pagi hari ini. Kita sudah sampai pada ayat yang ada yang ingat? 10? 11? 10 berarti fi qulubihim maradun. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau bisa ya ada yang punya tafsir Ibnu Katsir di rumah itu dibawa. Ya, pas pengajiannya dibawa. Atau paling tidak kalau nggak dibawa yang punya Al-Qur'an terjemah saja. Nanti pas pengajiannya dibawa ditandain. Nah, jadi kita pas ini oh iya kita udah sampai pada ayat ini gitu. Walaupun kita ketemunya sekali sebulan cukup lama. Yang kedua, usahakan sebelum kita membaca tafsir, kita sudah membaca di rumah dulu. Jadi sedikit paham. Kalau bisa hafal. Masa satu ayat atau 2 ayat selama 1 bulan nggak hafal. Jadi kalau kita coba sekarang baru ayat ke-10, berarti kan cuman baru ya 9 ayat surat Al-Baqarah dan harusnya kita hafal. Usahakan 1 ayat atau yang akan kita baca itu kita hafal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka, ini orang-orang munafik. Di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka kemudian Allah tambah penyakit itu. Walahum azabun alim, dan Allah berikan kepada mereka azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, dengan sebab mereka yakzibun, berdusta. Sebelum kita masuk kepada penjelasan ayat ini, kita ulang sedikit. Al-Baqarah itu dimulai dengan menyebutkan 3 sifat manusia, model manusia. Ayat 1 sampai 5 bercerita tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih. Jangan kalian ragu terhadap Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin. Dia petunjuk untuk orang yang bertakwa. Siapa dia? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Dia beriman dengan yang gaib, beriman ketika gaib. Ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia menafkahkan sebagian rezekinya. Kemudian dia beriman dengan Al-Quran, bima unzila ilaika. Kemudian dia juga beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini adalah orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, inilah penghuni surga. 2 ayat berikutnya, ayat ke-6 dan ke-7 itu bicara tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja. Kalau Allah sudah tetapkan seseorang menjadi kafir, ya, maka kemudian sama saja, dikasih nasihat enggak dikasih nasihat, mereka tidak akan beriman. Kata para ulama, kekafiran itu disebabkan karena ulah mereka sendiri.
khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menutup hati mereka. Tapi Allah menutup hati mereka itu bukan karena Allah ingin menutup, tetapi mereka yang menutup hati mereka, lalu kemudian Allah betul-betul tutup sehingga nggak bisa masuk hidayah. Orang-orang yang seperti ini mau dikasih petunjuk, nggak dikasih petunjuk, nggak akan beriman. Maka ayat ini mengajarkan kepada Nabi bahwa engkau tidak bisa memberikan hidayah. Engkau hanya penyampai saja. Anta nazir. Engkau hanya menjadi penyeru saja. Masalah hidayah itu Allah yang atur. Nah, orang-orang yang sudah Allah tutup hatinya, Allah cap sebagai orang yang kafir, sudah nggak akan beriman. Dan ini adalah penghuni neraka. Lalu berikutnya ayat 8 dan 9 itu bicara tentang, dia nanti sampai ayat 13 ayat berikutnya itu bicara tentang orang-orang munafik. Coba bayangkan di awal Al-Baqarah itu 5 ayat tentang orang beriman, 2 ayat tentang orang kafir, 13 ayat tentang orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik ini paling banyak, paling berbahaya. Makanya ayat tentang orang munafik itu banyak sekali. Dan setiap ayat punya ciri khas tersendiri. Ini contohnya, modelnya. Nah, sudah kita ceritakan juga sebelumnya, orang-orang munafik itu awal mulanya setelah perang Badar. Sebelum perang Badar itu nggak ada. Dan mereka awalnya itu ya ketika Nabi hijrah ke Madinah. Di Mekah, ketika di Mekah nggak ada orang munafik. Yang ada itu justru orang Islam menyembunyikan keislamannya, jadi pura-pura jadi orang kafir. Ya, jadi kalau takut menunjukkan keislamannya itu di Mekah. Nah, kalau di Madinah orang pura-pura masuk Islam. Nah, itu orang munafik. Dan kemarin kita jelaskan bahwa dedengkotnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan teman-temannya. Nah, orang-orang ini ya dia tidak suka terhadap Islam, benci terhadap Islam. Tetapi untuk melindungi dirinya, dia pura-pura masuk Islam. Ya, dia pura-pura saja. Makanya munafik itu ada 2. Ada munafik i'tiqadi, dia betul-betul hanya pura-pura masuk Islam. Dia enggak Islam tapi pura-pura masuk Islam. Di Indonesia juga banyak. Ya, hanya Islam untuk melindungi diri. Jadi dia sebetulnya enggak Islam gitu. Nah, jadi ya agar melindungi diri saja. Ada yang jadi politikus, ada untuk menikah, pura-pura saja. Jadi kalau mereka udah nikah, ya sudah ke gereja lagi. Nah, atau mereka ya seperti tak beragama. Nah, ada orientalis yang pura-pura masuk Islam ya untuk belajar Islam saja, atau untuk menyebarkan misionaris. Ada. Jadi orang-orang yang i'tiqadi ya munafiknya, nah itu kekal di neraka. Sama seperti orang kafir. Tapi ada juga dikatakan bahwa munafik itu yang amali, ini yang banyak. Perbuatannya munafik. Tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Lain di mulut, lain di hati. Katanya begini, di depan begini, di belakang begono. Ah, itu munafik.
Itu nifak namanya. Ngaku beriman tapi mencuri, tapi berzina, tapi memaki orang lain, memfitnah orang lain. Itu dia dapat pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan orang munafik. Ngaku ya begini-begini tapi tidak sejalan. Nah, apa aja tanda-tandanya? Nah, ayat 89 itu mereka mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman. Mereka mengira mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, menipu Rasul, tapi mereka sebetulnya menipu diri mereka sendiri. Ayat berikutnya, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka orang munafik itu ada maradun, ada penyakit. Nah, apa itu penyakit? Imam Ibn Abbas mengatakan maradun itu ada keraguan. Jadi mereka ragu terhadap Islam. Mereka ragu terhadap hari akhir. Makanya akhirnya menimbulkan amalannya itu enggak betul-betul. Ini akhirat itu betul-betul ada apa enggak sih? Sehingga enggak sempurna amalannya. Sehingga sholatnya lalai, perkataan perbuatannya enggak sesuai. Itu karena ada keraguan di dalam hatinya, ada penyakit di dalam hatinya. Maka orang-orang yang ada penyakit, ada keraguan di dalam hatinya itu ya fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit itu. Ya. Sehingga mereka menjadi semakin ragu. Semakin banyak dosanya. Jadi orang-orang munafik itu, jadi begini konsep dalam agama ini. Orang ketika melakukan dosa, maka kemudian ada titik hitam di dalam hatinya. Semakin dia melakukan dosa, titik hitam itu semakin bertambah. Lama-lama hatinya tertutup. Itulah kallabal rana ala qulubihim. Ada ran, ada kotoran di dalam hatinya. Semakin tertutup hatinya, maka semakin dia sulit mendapatkan hidayah. Semakin sulit sholat di masjid. Semakin sulit ngaji. Kenapa? Karena ada penyakit di dalam hati. Karena ada kotoran di dalam hati. Itu penyebabnya. Jadi orang semakin banyak dosa, dia itu semakin jauh dari agama. Ini ayat ini jelasinnya begitu. Kalau ada penyakit di dalam hati kita, kalau enggak kita bersihkan, maka Allah tambahkan penyakit itu. Disebabkan apa? Disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa melahirkan dosa. Dosa melahirkan dosa. Tapi kadang-kadang orang enggak mengira. Ya, jangan dikira ketika orang diberikan nikmat, ya, diberikan harta yang banyak, dia mengira itu nikmat dari Allah. Padahal kadang-kadang itu adalah ya supaya mereka bergelimang dalam kesesatan, supaya bergelimang dengan dosa. Maka banyak kita perhatikan orang-orang yang maaf bicara ketika mereka melakukan maksiat, rezekinya lancar terus. Kenapa? Supaya dia bisa bermaksiat lebih banyak lagi maksiatnya. Nah, kalau sudah begitu, walahum azabun alim, ya. Nanti mereka dapatkan azab yang sangat pedih. Tersadar kapan? Kalau sudah meninggal. Kalau sudah mati, baru sadar. Jadi ketika orang ada penyakit di dalam hatinya, maka Allah tambahkan penyakit itu. Maka obatnya apa? Bersihkan. Nah, orang munafik ini ada penyakit di dalam hatinya. Lalu kemudian ada keraguan di dalam hatinya, ada nifak di dalam hatinya.
maka ketika mereka melakukan dosa, fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakit itu. Jangan sampai kita seperti itu. Imam Mujahid itu kan pernah mengatakan, dosa manusia, hati manusia itu seperti tangan. Ketika dia melakukan dosa, tertutup satu jari. Kalau melakukan dosa lagi, tertutup satu jari lagi. Kalau melakukan dosa lagi, tertutup satu jari lagi. Kalau lakukan dosa lagi, tertutup. Sampai semua tangannya ini tertutup. Kalau sudah begini, susah bukanya. Susah terbuka hatinya. Inilah dikatakan maradun itu. Kalau sudah ada penyakit, susah dia. Karena dia semakin bertambah, semakin bertambah. Nah, itu orang munafik. Jadi, nah ini kebetulan kita juga momennya Isra Mi'raj, ya. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, harus bersih hati. Nggak akan bertemu dengan Allah kalau hati kotor. Pasti itu. Nabi SAW, bukan Nabi itu hatinya nggak bersih, nggak. Nabi itu bersih hatinya. Cuman kenapa dibersihkan lagi sebelum Isra dan Mi'raj? Itu kan untuk pelajaran buat kita. Kan peristiwa Isra dan Mi'raj itu supaya linuriyahu min ayatina, untuk menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, jadi pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Kalau mau ketemu Allah, bersihkan dulu hatinya. Nah, ini kan termasuk masalah ya bersihnya hati. Jadi orang kalau masih ada iri dalam hatinya, dengki dalam hatinya, banyak dosa dalam hatinya, maka nggak akan ketemu dengan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya, banyak sekali ayat-ayat. Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana. Orang-orang yang beriman, maka kami tambah keimanannya. Kalau orang melakukan sholat subuh nih, dia lakukan sholat subuh ke masjid, biasanya nanti ya dia bisa melakukan duha. Terus bisa lagi melakukan sholat zuhur berjamaah di masjid. Ya, fazadathum imana, kami tambah keimanannya. Wahum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, kalau orang ada dalam hatinya penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka kami tambahkan kekafiran mereka di samping kekafiran. Ya begitu. Jadi makanya dikatakan, sering dibaca oleh Gus Baha itu, al mu'min bainal hasanatain. Orang mukmin itu hidupnya di antara dua kebaikan. Hasanatan qad qadaha wa hasanatan yantaziru biha. Kebaikan yang dia lakukan dan menunggu melakukan kebaikan berikutnya. Itu orang mukmin itu begitu. Setelah melakukan kebaikan, nah, nunggu melakukan kebaikan berikutnya, terus melakukan kebaikan berikutnya, terus melakukan kebaikan berikutnya. Begitu terus. Jadi orang mukmin itu hidupnya begitu aja, kebaikan, 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 kebaikan. Karena kalau ada orang melakukan dosa, maka balasan dari dosa itu dia biasanya melakukan dosa berikutnya, melakukan dosa berikutnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh ayat ini. Fi qulubihim maradun, kalau ada penyakit di dalam hatinya, kalau ada nifaq di dalam hatinya, kalau ada keraguan di dalam hatinya, kalau dia melakukan dosa, fazadahumullahu marada. Maka ditambahkan. Jadi kalau begitu gimana? Setiap apa yang kita lakukan ada imbasnya, ada balasannya. Dan kebaikan, balasannya kebaikan. Kalau keburukan, maka terima saja akibatnya. Dan ayat yang lain juga banyak. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang diberikan, yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda, ya, maka Allah tambahkan kepada mereka petunjuk.
Kalau dia sering ngaji, dapat petunjuk, ya. Terus nanti akan Allah tambahkan lagi. Makanya ketakwaan itu didapat tidak sebentar. Bersihnya hati itu didapat tidak sebentar. Ada perjuangannya. Sedikit. Keimanan itu bertambah. Ketakwaan itu bertambah. Tapi kalau kita melakukan dosa, turun lagi. Begitu dia. Kenapa orang-orang munafik itu ditambahkan, ya kan? Walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih bima kanu yakzibun disebabkan karena mereka dusta. Ya. Berarti sifat orang munafik itu pembohong. Ngaku beriman padahal nggak beriman. Ngaku muslim tapi nggak sholat. Ngaku muslim tapi memakan hak orang lain. Ya, menukar tidak benar dalam hidup. Yakzibun, mereka berdusta. Mereka berdusta. Maka hati-hati. Orang munafik itu pembohong. Imam Al-Qurtubi dan ulama tafsir yang lain itu pernah ditanya mengenai hikmah baginda Nabi SAW, kenapa Nabi tidak membunuh orang-orang munafik. Nabi itu diberitahu oleh Jibril siapa aja orang-orang munafik itu. Jadi Nabi itu pernah diberitahu oleh Jibril orang-orang munafik. Sahabat nggak ada yang tahu, tapi Nabi tahu. Dikasih tahu oleh Jibril. Dan nama-namanya itu pernah diberikan kepada Huzaifah. Ada 14 orang. Dicatat tuh apa? Huzaifah. Yang 14 orang itu kenapa disebutkan oleh Nabi nama-namanya? Karena mereka ingin membunuh Nabi. Jadi ketika suatu kesempatan, ya, orang itu ikut perang, Pak. Orang-orang munafik itu ikut perang juga. Mereka angkat senjata juga. Tapi ketika perang, ya mereka tidak seperti teman. Jadi ngerecokin. Itu yang musuh dalam selimut. Mereka ikut bawa perang gitu kan, ikut perang. Nanti di tengah perjalanan, nah dia ngomong tuh, nanti kita kalah, nanti begini, ngerecokin pasukan yang lain. Itu orang munafik. Dan mereka sempat ingin membunuh Nabi. Nah karena mereka ingin membunuh Nabi ini, maka kemudian Jibril katakan, ini orang-orangnya, mereka ingin membunuh. Dengan cara waktu itu ingin menjatuhkan unta Nabi. Disampaikan oleh Jibril, ini orang-orangnya. Abdullah bin Ubay bin Salul dan dengkot. Tetapi Nabi kemudian ya sudah. Nabi enggak membunuh mereka. Ya. Pernah ditanya ya oleh Sayyidina Umar ya kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kata Sayyidina Umar, kenapa engkau enggak bunuh saja ya Rasulullah? Engkau kan sudah tahu orang-orangnya. Udah dikasih tahu sama Jibril. Maka kemudian kata Nabi, akrahu an ayyatahaddasal Arab anna Muhammadan yaqtulu ashab. Aku enggak suka nanti orang-orang Arab berngomong kalau Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Membunuh orang-orang Islam. Jadi poinnya, walaupun kita tahu dia munafik, ya sudah. Itu Nabi. Nabi biarkan saja. Nabi biarkan saja. Dan banyak pelajaran yang diambil dari situ. Apa? Kalau dia masuk Islam,
hartanya terlindungi. Ya. Kehormatannya terjaga. Walaupun dia pura-pura. Karena kita tidak tahu hati manusia. Makanya kan dalam hadis sahih itu, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa iza qaluha asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, terjaga harganya, terjaga hartanya, terjaga darahnya, terjaga hartanya. Jadi kalau ada orang mengatakan masuk Islam, sudah. Enggak ini lagi. Hartanya terjaga, ininya terjaga. Makanya Nabi SAW itu pernah memarahi Sayyidina Usama gara-gara beliau membunuh orang, ya, setelah orang itu mengucapkan syahadat, masuk Islam. Ya. Ada orang ketika terdesak perang, ya, mereka masuk Islam, lalu tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Maka kemudian diceritakan kepada baginda Nabi SAW. Nabi marah kepada Sayyidina Usama. Ya. Apa kata Nabi? Apakah engkau tahu? Engkau sudah bedah hatinya. Coba ya. Makanya kita itu hanya menilai manusia dari zahirnya saja. Urusan hatinya biar dia dan Allah. Makanya hakim itu tidak boleh menilai orang disebabkan karena dia tahu. Nggak boleh. Karena dia tahu pakai hati itu nggak boleh. Jadi kalau hakim di pengadilan itu menilai itu hanya dengan bukti. Kalau ada buktinya baru bisa. Walaupun dia tahu dia pencurinya, tetapi dia nggak ada bukti, nggak boleh dihukum. Walaupun kita tahu dia yang berbuat, ya, firasat kah itu, apakah itu, tapi nggak ada bukti, nggak bisa dihukum. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Bahwa kita menilai manusia itu hanya dari zahirnya saja. Nah, bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika meninggal, itu Nabi ikut menyolatkan. Ya, Nabi ikut menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba bayangkan. Itu Sayyidina Umar sempat marah loh. Ya, kenapa engkau menyolatkan orang yang ingin membunuhmu? Kenapa engkau iniin orang yang dia setiap hari mencaci makimu di belakang? Di depan Nabi mah enggak. Tapi di belakang Nabi dicaci maki. Pura-pura. Ya. Kalau ketemu sama orang ini ya mereka bilang kami enggak beriman. Gitu. Kenapa begitu? Kenapa engkau ikut menyolatkan? Apa kata Nabi? Inni khayyirtu fakhtartu. Aku diberi pilihan. Ya udah aku milih untuk menyolatkan. Ya sudah. Nah, jadi kita tidak bisa menilai orang lain. Ya, hatinya kita nggak pernah tahu. Nah, kita hanya menilai dari depannya saja. Kalau depannya dia baik, ya, walaupun itu pura-pura ya sudah, biarkan saja. Nah, tapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada penyakit dalam hati kita, kalau ada dosa, fazadahumullahu maradah, maka akan ditambahkan dan bertambah itu. Maka bersihkan hati kita. Orang-orang munafik itu yakzibun, pembohong. Nah, tidak sesuai perkataan dan perbuatannya. Makanya dalam hadisnya itu iza haddasa kadzdzaba. Kalau mereka berkata, mereka berbohong. Baik, itu ayat ke-10. Kita lanjutkan 2 ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Nah, ini tanda orang munafik berikutnya.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Qala As-Sadi, Imam As-Sadi mengatakan di dalam tafsirnya mengenai ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini memang ya untuk orang munafik, ya. Yang dimaksud dengan tufsidu fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi, itu adalah melakukan kekufuran dan maksiat. Jadi orang kalau dia melakukan maksiat, maka sejatinya dia merusak bumi. Itu poinnya. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, maka bumi itu semakin rusak. Makanya kalau satu daerah, satu kampung beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah ya bukakan kepada dia ya keberkahan langit dan bumi. Tapi kalau ada orang melakukan dosa, melakukan maksiat, maka dia merusak bumi, karena bumi itu menjadi hancur. Makanya kalau ada satu negeri, satu komplek, satu kecamatan, satu kelurahan yang di sana banyak maksiatnya, maka akan banyak bencananya. Nah, makanya sebagian ulama itu mengatakan Indonesia ini terselamatkan karena masih banyak paku buminya. Nah, paku bumi bahasanya kalau bahasa orang kita ya. Orang-orang yang bertakwanya, tapi kita nggak tahu. Orang-orang yang betul ikhlas, ibadah, taat kepada Allah, mereka sebetulnya yang menyelamatkan kita. Nah, orang-orang munafik itu ketika mereka melakukan dosa, mereka melakukan kekufuran, sebetulnya mereka merusak bumi ini. Mereka yang menghancurkan bumi ini. Makanya dalam ayat ini itu semuanya adalah sebab akibat. Nah, maka tidak ada istilahnya bencana. Yang ada itu adalah kerusakan di bumi disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia, dan itu adalah dosa-dosa manusia. Kalau orang melakukan dosa, maka bumi itu semakin ya ada aja lah yang terjadi kepadanya. Dan itu ada pembuktiannya. Ya. Ketika saya menjelaskan tentang ayat ini dulu, saya waktu itu pernah hadir salah satu ahli ilmu alam. Saya lupa saya menjelaskan di masjid mana. Tapi tentang ayat ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, maka kemudian beliau menimpali bapak itu. Saya lupa nama bapaknya. Nah, beliau mengatakan, saya ini ahli geologi Ustaz. Saya peneliti gunung, peneliti bumi. Dan apa yang dikatakan oleh ayat itu betul. Jadi bumi dan manusia itu saling ada ikatan batin. Kalau dia melakukan dosa, maka bumi tadi itu dia rusak dia. Rusak dia katanya. Semakin banyak orang melakukan dosa, semakin rusak tuh bumi itu. Tapi semakin banyak orang taat, bumi itu semakin baik. Terus begitu.
Makanya suatu negeri kalau ingin aman, damai, sentosa, nggak ada bencana-bencananya, nggak ada gunung meletusnya, nggak ada ini itu dan sebagainya, ya nggak ada pilihan kecuali jadi orang taat rakyatnya. Itu beliau sampaikan. Dan beliau melakukan penelitian itu dengan teman-temannya lebih 36 tahun. Dia ngomong gitu. Waktu saya menjelaskan ayat ini, beliau menimpalinya begitu. Dan beliau sangat yakin dengan ayat ini. Nah, jadi sebetulnya ya begitu. Nah, makanya ayat ini mengatakan, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, la tufsidu fil ard, kepada orang-orang yang melakukan dosa itu, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Tapi mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslimun. Mereka berkata, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang muslihun, berbuat baik, melakukan kebaikan. Ya. Tapi sejatinya mereka sebetulnya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la tash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi poinnya yaitu, jadi kalau ada orang melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, berarti menimbulkan kerusakan di muka bumi. Mengingat kebaikan bumi dan langit disebabkan hanya karena perbuatan taat. Makanya orang kalau dia taat kepada Allah dan Rasul, hidupnya aman, damai, sentosa. Pasti, Pak. Enggak ada orang yang taat kepada Allah dan Rasul yang dia kere, hidupnya jelimet, susah, tuh enggak ada. Enggak ada. Kalau ada orang kehidupannya susah, macam minta ampun, makan ini dan sebagainya, ya berarti dia jauh dari Allah. Jauh berarti. Ya. Walaupun memang ujian itu ada, Allah pasti nguji, ya. Tapi enggak istilahnya ketika dia melakukan perbuatan ketaatan, maka keberkahan langit dan bumi dia dapatkan. Sama juga ini maksudnya dengan ketika dikatakan kepada orang munafik itu, jangan kalian berbuat maksiat. Apa kata mereka? Enggak, kami ini berada di jalan hidayah. Itu orang munafik. Jangan kamu begini, ya kan? Ada aja tuh alasannya. Enggak, kami sebetulnya ini kok orang baik kok gitu. Nah, itu mereka ada. Imam Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW, ya, kata beliau, ayat ini sebetulnya orang-orangnya nggak ada di zaman Nabi. Kata beliau. Kata orang-orang yang seperti ini nggak ada di zaman Nabi. Ya, kata Salman Al-Farisi. Tapi kemudian sahabat yang lain, ya Imam Al-Ma'si, ya bukan sahabat, kayak Imam Al-Ma'si, Zaid bin Wahab itu mengatakan, oh enggak, zaman Nabi itu sudah ada orang-orang yang punya sifat seperti ini. Ya. Baik, kerusakan di muka bumi ini ya banyak modelnya. Ya. Yang dalam surat Al-Anfal umpamanya, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun kafir. Orang-orang yang kafir yang kemudian memimpin,
ya, menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, ya, itu tuh membuat ya Allah akan memunculkan fitnah. Akan memunculkan fitnah di bumi wa fasadun kabir dan akan berbuat kerusakan yang besar. Jadi kalau ada kita ya Indonesia umpama, ini enggak rasis sih. Kalau mau rasis ya mau gimana lagi. Ya bisa nanti di-cut lah kalau ada potongan videonya umpama gitu. Ya. Kalau ada pemimpin non muslim umpama ya, dan kita memilih ya, padahal ada pemimpin muslim yang baik umpama, maka biasanya akan terjadi fasadun katsir, kerusakan yang besar. Ya mau relate apa enggak relate nantilah urusan ini. Tapi kalau kita ngomonginnya di luar itu mungkin menjadi masalah gitu ya. Tetapi kalau kita ngomongnya di masjid antara kita saja, betul Pak, akan terjadi kerusakan yang besar. Jadi makanya la tattakhizul kafiri awliya min dunil mu'min an turidu an taj'alul lillahi alaikum sultanan mubina. Ya, banyak sekali sebetulnya hal-hal yang, dan ingat innar munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. An-Nisa ya ayat 145. Orang-orang munafik itu fidarkil asfali minan nar, berada di neraka paling bawah. Lebih ya, makanya harus kita betul-betul jaga diri kita, jangan sampai kita termasuk kepada golongan orang-orang munafik. Jadi mereka orang munafik itu enggak merasa bahwa mereka melakukan kerusakan di muka bumi, padahal sebetulnya mereka melakukan kerusakan. Jadi semakin banyak orang berbuat dosa, maka semakin rusaklah bumi ini, semakin rusak kampung tersebut. Makanya kita jaga kampung kita jaga komplek kita jaga rumah kita. Kalau mau ada keberkahan di dalamnya, jangan ada yang bermaksiat. Rumah yang enggak ada maksiat di dalamnya, Allah masukkan keberkahan di dalamnya. Kampung yang tidak ada maksiat di dalamnya, maka kampung itu menjadi kampung yang berkah. Ya. Kalau ada maksiat di dalamnya, udah rusak kampung itu. Maka semakin banyak dosanya, semakin banyak maksiatnya, maka semakin rusak. Masyarakatnya rusak, kemudian lingkungannya rusak, dan lama kelamaan ya buminya akan menampakkan kerusakan itu. Konsepnya begitu. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca 3 ayat hari ini ya. Dihafalin ya, mulai ngapal Al-Qur'an. Ya, walaupun di usia yang mungkin tidak muda lagi ya, tapi bisa Pak. Nah, bisa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan boleh. Oh ya, silakan Pak. Mengenai ayat 7 ya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka dan telah tertutup dan mereka mendapatkan azab yang berat. Kalau kita lihat kena pamannya Nabi Abu Thalib, dia wafat dalam keadaan kafir, tapi beliau tahu kalau Islam itu benar, tapi dia nggak mau masuk Islam. Itu satu pertanyaan. Apakah ayat ini bisa mengenai ke Abu Thalib? Nah, kemudian yang kedua, ini ada banyak kalau mengenai bencana ya, kalau dibilang tadi Ustadz
kalau di sini banyak orang yang tidak menjalankan agama dengan benar, oke lah kalau di negara Islam. Tapi kalau di negara kafir bagaimana? Kok malah sedikit juga bencana di sana. Tapi baru-baru ini di Amerika 2 kali ya, itu lain persoalan. Terus yang ketiga, di Arab Saudi sendiri sekarang lagi banyak perubahan nih. Iya. Karena pemimpinnya Iya. menginginkan sesuatu lah. Nah, itu gimana? Itu dulu. Baik. Ayat 7, khatamallahu ala qulubihim itu bergandengan dengan ayat sebelumnya. Ayat 6. Innal ladzina kafaru. Jadi orang-orang yang kafir itu khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka disebabkan kekafiran mereka. Jadi hati dan pendengarannya ditutup oleh Allah. Wa ala absarihim gisawah, di matanya ada penutupnya. Jadi Allah khatam, ya, Allah kunci hati dan pendengarannya, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar kebenaran, ya, nggak bisa condong kepada kebenaran, dan matanya pun tak bisa melihat kebenaran. Orang-orang kafir. Jadi semua orang-orang kafir itu, ya, hatinya sudah terkunci. Orang-orang yang sudah hatinya terkunci itu, ya, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, orang-orang kafir itu yang sudah ditutup hatinya, ya, kalau nggak bisa dibukanya itu, ya, nggak akan bisa beriman. Ya, siapapun itu, termasuk paman Nabi, ya, paman Nabi, karena beliau termasuk ke dalam, ya, maaf bicara mungkin jelas beliau tidak masuk Islam, ya, kafir, ya, otomatis Allah mengunci hatinya. Jadi orang-orang kafir, ya, Allah kunci hatinya atau Allah tutup hatinya. Makanya, ya, susah untuk menerima kebenaran, karena hatinya sudah tertutup. Jadi ayat ini nggak bisa sendiri, dia nyambung dengan ayat sebelumnya. Nah, itu kira-kira Pak. Tapi kalau dilihat dari hadis-hadis Rasulullah sebelumnya juga mengasih tahu kalau Abu Talib itu mendapatkan azab yang paling ringan. Betul. Betul kan? Jadi kalau dengan ayat ke-7 ini nggak bisa dibilang azab berat dong istilahnya, ya. Karena dia sebenarnya dia mau masuk Islam, cuman dia gengsi kalau nggak salah. Gengsi karena, aduh, kalau aku masuk Islam, ntar pada ngomongin nih, oh, Abu Talib masuk Islam gara-gara pengen, apa nggak tahu, mungkin karena alasan gengsi lah, itu aja. Walahum azabun azim, dan mereka mendapatkan siksa yang amat berat. Ya, seringan-ringannya siksa itu azim, di neraka ini. Seringan-ringannya siksa itu azim, berat. Jadi nggak ada siksa yang ringan tuh, nggak ada sebetulnya. Semua siksa itu berat. Ya. Cuman Abu Talib, ya, itu kan berdasarkan kepada mimpi yang pernah terjadi kepada Sayyidina Abbas, adik beliau. Ya. Ketika Abu Talib itu meninggal dunia, kemudian Abbas, adik beliau, pamannya Nabi juga, itu pernah ditanya, ya, bagaimana keadaan Abu Talib. Maka kemudian beliau menjawab, aku pernah bermimpi, ya, dalam mimpiku, ya, beliau mendapatkan azab yang sangat ringan. Jadi poinnya memang walaupun ringan, tapi tetap azim. Jadi jangan dikira ada azab yang ringan. Orang kafir, nanti ada penjelasannya. Ketika dia meninggal, meninggal saja, maka ketika dia dimasukkan ke dalam kuburnya, dipukul satu pukulan di antara dua matanya. Satu pukulan.
ketika dia nerima satu pukulan itu, maka dia teriak sekuat-kuatnya sampai hampir semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Ada pohon, ada cacing yang ada dalam tanah itu tuh, mendengar jeritannya dan semuanya melaknat dia. Mana azab yang ringan? Jadi kalau dibilang azab yang paling ringan, ringannya azab itu yang dikatakan kepada Abbas itu, ya, dia pakai sendal yang terbuat dari api neraka. Yang kalau dia pakai sendal itu meleleh otaknya. Coba bayangin, gimana ringannya? Nggak ada yang ringan. Maka nggak ada pilihan kecuali masuk surga. Nggak ada pilihan kecuali berhenti melakukan dosa. Nggak ada pilihan. Ya, nggak ada pilihan. Jangan kita seperti orang yang terus berangan-angan. Apa angan-angannya? Allah akan ampuni insya Allah. Itu angan-angan manusia. Allah akan ampuni insya Allah. Enggak apa-apa ya Allah sekali saja. Itu angan-angan manusia. Angan-angan saja itu. Enggak ada begitu. Jadi jangan terlalu banyak berangan-angan. Allah itu syadidul iqab, siksanya sangat pedih. Ya. Allah itu maha pengampun, tetapi syadidul iqab. Ya, azabnya sangat pedih. Jadi kalau kita melakukan dosa, terima akibat. Jangan berangan-angan, ya nggak apa-apa ya Allah sekali aja, nanti bisa istighfar, bisa taubat, nggak gitu konsepnya. Nah, jadi kalau mau dosa berhenti, ya. Kalau ibadah ya lakukan semampu kita. Tetapi kalau dosa nggak ada, lakukan semampumu, nggak gitu. Kalau dosa berhenti total. Baik, yang kedua masalah azab atau biasa bencana atau bencana disebabkan kerusakan yang dilakukan. Kenapa di negara-negara yang non Muslim kadang-kadang bencananya tak banyak gitu ya? Maaf bicara, itu hanya istidrat saja. Jadi jangan dikira ya, ketika seorang melakukan dosa terus dia anteng-anteng saja nggak mendapatkan akibatnya, maka merasa bahwa aman. Enggak. Justru ketika orang berdosa itu dia biasanya mendapatkan azabnya dengan melakukan dosa-dosa berikutnya. Maka biasanya iya, orang yang biasanya melakukan maksiat itu rezekinya lancar agar dia bisa maksiat lagi. Ya. Nggak mendapatkan teguran sama sekali agar dia bisa terus begitu. Itu istidratnya. Maka negara-negara yang non muslim itu, Jepang lah apalah, mungkin mereka biasa merasa anteng dan lain sebagainya, tapi poinnya mereka tidak menyadarinya bahwa sebetulnya mereka siap-siap menunggu azab itu pasti. Enggak di dunia, di akhirat dia dapat. Nggak ada yang selamat kecuali Muslim, orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Nggak ada yang selamat kecuali itu. Nggak ada pilihan kita.
Semakin kita mempelajari kehidupan ini, semakin kita mempelajari langit dan bumi, semakin kita mempelajari semuanya. Lihat saja kiri kanan. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Ini semua membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala. Maka tidak ada cerita kecuali taat kepada Allah. Nggak ada lagi cerita. Jadi kalau negara-negara yang mungkin non-muslim dan lain sebagainya, ya mereka hanya coba bayangkan ya, betapa ininya Israel. Ya, Israel negara ya, bukan Israelnya Nabi Yakub. Ya, nggak habis-habis. Ada aja yang bantu, ada aja yang bantu. Ya. Itu tujuannya cuma satu ya. Allah ingin bagaimana Allah mengazab mereka nanti di akhirat. Allah biarkan saja dia terus berbuat zalim, berbuat aniaya. Allah tambahkan amunisi itu biar mereka semakin banyak dosanya. Jangan dikira mereka selamat. Jangan dikira selamat. Antang-antang itu nentahayu semakin banyak ini semakin santai aja dia, semakin sehat saja dia. Justru itu biar dia semakin semakin banyak dosanya. Nah, biar nanti dia semakin merasakan akibatnya di akhirat. Maka kalau kita berdosa terus kita santai saja, kita enak saja, nggak ada Allah kasih teguran, maka hati-hati. Itu kira-kira ya Pak ya. Nah, termasuk ya mau bicara Saudi kah itu atau apakah itu proyek-proyek Saudi yang notabene sekarang ya udah mau menjadikan Saudi sebagai pariwisata non muslim ya. Nah, jadi nanti dibuatlah pariwisata muslim, memang mereka menguasai. Nah, sekarang mereka membuat pariwisata non muslim dan mereka ingin menjadikan Saudi itu mengalahkan Dubai sekarang. Itu target MBS tuh. Nah, jadi target MBS itu sekarang sudah dibuat, udah mulai pekerjaannya. Riyadh itu mau dibuat melebihi Dubai. Ya, melebihi Dubai. Dan mereka ingin nanti ada pariwisata muslim, ada pariwisata non muslim. Nah, jadi selain Mekah Madinah itu untuk muslim, nanti Riyadh Jeddah ke sana itu untuk non muslim. Jadi kita akan menemukan di Saudi orang-orang perok pendek, ya akan melihat di pantai-pantai Saudi orang telanjang seperti di Bali, di Dubai. Ya, itu targetnya. Karena mereka ingin devisa negaranya itu, mereka tidak ingin mengandalkan minyaknya lagi, tidak ingin mengandalkan itu selama ini kan minyak ya. Nah sekarang minyaknya udah mulai berkurang, dia ingin menjadikan pariwisata ya. Targetnya itu melebihi Dubai MBS itu ya. Mereka membuat kota baru, apa namanya kotanya saya lupa dah. Apa? Nero. Oh ya, Neo. Dan itu sudah cuman hebatnya saya nggak begitu tahu dah. Saya ngisi waktu itu pokoknya di daerah Geraha Raya. Ada salah satu ya kebetulan yang hadir itu salah satu CEO televisi yang punya televisi. Terus beliau bilang, kami sempat diundang oleh kedutaan besar Saudi, ya kan? Terus mereka marah. Kenapa mereka marah? Karena di Saudi sedang ada pembangunan besar-besaran, tetapi kok beritanya di Indonesia tidak besar. Itu kami sempat diiniin. Akhirnya mereka mempresentasikan kepada kami dikumpulin tuh CEO televisi katanya. Ya, RCTI, kemudian News, BTV, apa macam-macam itu
dikumpulkan, terus mereka presentasi tentang Neo itu, ya, kota baru yang berbentuk Ka'bah itu. Jadi mereka buat kota seperti Ka'bah, dan luar biasa memang katanya. Kotanya itu sangat luar biasa, dan udah mulai pembangunannya. Targetnya 2030-an itu sudah bisa di ini. Nah, jadi nanti ya begitu. Jadi orang umroh plus ke Jeddah, Riyadh, ya udah kacau dah. Kalau sekarang kan orang umroh plusnya Dubai, ada umroh plus Dubai. Kalau umroh plus Turki, Mesir masih oke lah gitu kan, melihat peradaban Islam. Ada orang umroh plus Dubai, ya, senang-senang dulu, ya. Kalau ke Dubainya itu hanya sekedar yang ngelihat masjidnya atau apanya, nggak apa-apa. Kadang-kadang pergi lihat pantainya, kemudian bakar, lihat tari perutnya, setelah itu pergi umroh. Apaan coba kayak gitu tuh. Jadi agama itu tidak lagi sebagai tidak lagi pakai hati lah, hanya sekedar formalitas biasa. Dan itu yang terjadi. Nah, mudah-mudahan kita enggak begitulah. Kita berusaha di zaman fitnah ini, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga saudara-saudara kita semampu kita. Baik, gitu kira-kira Pak Unggul ya. Ada satu lagi tambahan, boleh tanya? Kalau di Arab Saudi itu kan ada daerah yang waktu Rasulullah bilang lewat jangan berhenti atau malah ya sekarang udah jadi tempat wisata itu. Itu maksud saya, otaknya kemana sih gitu loh. Ini kan Rasulullah bilang jangan, tapi kenapa mereka malah ayo jadi ini aja, nggak apa-apa, asal buat non muslim, tapi kan uangnya itu masuk ke mereka gitu loh kan. Iya begitu memang maaf bicara itu sudah menentang Pak. Sudah menentang. Ya, kan semuanya demi ini tuh. Dan anehnya kita pun ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan juga Pak. Itu semuanya kan setan aja itu. Demi konten. 2 poin. Demi foto. Demi upload. Enggak ada lain selain itu. Jadi kita melanggar apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh agama demi konten, demi cuan. Ya, sekarang dijadikan tempat pariwisata. Jadi ya begitulah. Dan itu banyak, nggak hanya di Saudi, Nah, jadi ya mudah-mudahan balik ya di zaman fitnah hari ini, balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah, kita betul-betul jaga diri kita. Hanya kita, nggak bisa yang lain. Nah, hidup ini kan nggak lama. Yang merasa usianya 40 tahun, kira-kira ternyata sekarang udah mau pensiun. Ya. Jadi nggak lama. Nah, jadi ya yang nggak lama ini jangan dikorbankan untuk yang abadi. Untuk kesenangan yang sebentar, tapi kita lupa kehidupan yang abadi. Baik, terima kasih banyak. Waktunya sudah terlalu agak mepet jauh. Terima kasih pagi ini kita bisa kumpul bareng. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita, dan yang pastinya menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan setiap kita mempelajari Al-Qur'an itu pahalanya luar biasa. Yang duduk saja, yang nggak ngerti pun nggak masalah. Yang penting hadir. Pahalanya sama. Kenapa sholat jamaah itu sangat dianjurkan? Karena yang dinilai di antara sholat jamaah itu siapa pahalanya yang paling
atau bahasanya sholatnya yang paling khusyuk, itu pahalanya disamakan semuanya. Makanya orang kadang kalau ada umpamanya kayak Habib Umar gitu, ya sholat di Istiqlal, orang berebut sholat ke sana bareng-bareng. Kenapa? Di antara siapa yang paling bagus sholat di sana, itu pahalanya disamakan semua. Itu kalau sholat jamaah. Ngaji juga gitu. Walaupun kita umpamanya nyender, kantuk-kantuk dikit, nggak masalah. Ya. Tapi pahalanya akan disamakan dengan yang betul-betul memahami dan lain sebagainya. Jadi walaupun capek lah inilah, ya kita ngaji lah, ya sekali seminggu kok. Nah, maka kita ya kesempatan lah, mumpung masih Allah kasih kesehatan. Nanti kalau sudah semakin tua ini udah nggak bisa lagi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan yang dikit ini bermanfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan, yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan segala kesalahan. Allahumma fiq lakum bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.